Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam daripada Borneo, dan salam daripada 3M Auto Workshop, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Jadi Alhamdulillah, hari ini kita ada satu perkongsian yang menarik dan walaupun nampak sepele, tetapi dia sangat berharga ilmu ini. Kerana apa? Kerana saya akan terangkan ilmu yang boleh dikatakan cukup penting dan agak lain dari yang lain kali ini, sebab konten ini tidak pernah saya buat dan kebanyakan tidak ada di YouTube, ya, tidak ada di YouTube. Kalau ada pun sedikit saya, itu pun negara orang putih saya ada bikin, itu pun kita tidak berapa paham orang putih. Alright, jadi hari ini seperti biasa, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tarikh penggambaran hari ini adalah 11 hari bulan 6 ya kameramen, 11 hari bulan 6 2025. Jadi perkongsian hari ini adalah rentetan daripada kereta Myvi K3 engine, di mana orang ini mengadu OD blinking dan check engine keluar. Dan kita paham bahawa bila sebut OD blinking, maknanya OD itu sendiri adalah overdrive. Blinking maksudnya di sini gear tidak bertukar dengan betul. Maksudnya OD blinking ini boleh jadi akibat pertukaran gear yang tidak normal. O itu maknanya overdrive, O itu overdrive itulah. Maksudnya OD blinking ini banyak sebab. Dan kita akan bahas 3 kategori, yaitu tajuk yang agak orang bilang bagus lah, ya, tajuk yang unik dari yang lain lah, ilmu baru lah, saya senang cerita. Banyak-banyak video saya 500 ini kira ilmu paling baru lah, yang update dan kira mencabar juga lah untuk dibahaskan. Ya, dimana kita akan membahas bagaimana isu itu bekerja sebenarnya. Dan apakah yang dikatakan dengan limp mode, yaitu mood lumpuh. Jadi sebelum membahas lebih lanjut, seperti biasa, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita bercerita tu apakah itu limp mode dan sebenarnya apa kaitannya dengan kereta di belakang saya. Kereta di belakang saya seperti biasa, kameramen mungkin boleh ke sini. Kita tengok apa yang terjadi kereta ini. Ini kita rosakkan balik. Sebenarnya sudah siap nih kereta, sengaja kita buka kasih rosak balik sebab kita mau buat konten di mana kereta ini kalau kita nampak dia ada OD blinking. Kita tengok OD blinking, mana sudah OD blinking. Ini. OD dia berkelip. Tuh. Dan juga dia ada keluar check engine. Check engine ini orang panggil sebagai MIL, malfunction indicator lamp. Dan yang OD blinking ini menunjukkan overdrive. Dan overdrive ini banyak puncanya kenapa ECU keluarkan overdrive. Tak semestinya gearbox. Tetapi jika kita nampak OD, boleh disebabkan juga oleh gearbox, boleh juga disebabkan oleh limp mode, dan boleh juga disebabkan oleh sensor-sensor lain. So hari ini kita pecahkan 3 dan apakah itu limp mode. Limp, L-I-M-P, limp mode. Jadi kita akan tengok kenapa kereta ini dia tidak boleh bergerak laju. Dia hanya gear 1 saja. Kereta ini tidak boleh bergerak laju dan bila kita tengok kereta ini sudah diganti, kameramen, kalau kita tengok ownernya sudah ganti oxygen sensor, walaupun dah original ya. Sebab original dia bukan hijau. Saya tidak tahulah kenapa lah dia tidak pasang originalnya. Dan yang kedua dia sudah ganti adalah apa lagi sekejap apa lagi dia sudah ganti. Oh ini inhibitor switch. Nampak ni baru? Nih, inhibitor switch dia sudah ganti. Nih, kameramen tengok nih. Ini baru, ini coklat nampak lama. Ini inhibitor switch. Oke? Jadi dia OD blinking dia sudah ganti 2, tapi masih OD blinking juga terjadi. Soalan dia sekarang. Ya. Oke, coba hold dulu sekejap, hold dulu. Oke, jadi sekarang nih assalamualaikum, kita sambung tadi. Oke, sekarang ini kita akan belajar perkataan dalam isu punya perkataan limp mode. Kenapa itu limp mode? Sangat penting di dalam semua kendaraan. Dan semua kendaraan yang menggunakan isu dia ada namanya mode keselamatan ataupun mode yang mana untuk bagi tahu pemandu, untuk bagi tahu owner kereta bahawa mode keselamatan ini akan diwujudkan untuk
apa nama, membagi ataupun memaksa customer itu untuk datang ke bengkel supaya kereta Anda tidak tambah rusak. Oke, dan segini di hadapan kita ini ada satu, saya sudah perkataan nih. Coba hold dulu, saya ambil dulu apa-apalah. Oke, di hadapan kita ini ada namanya ECU limp mode, yaitu mode lumpuh ataupun mode keselamatan. Setiap kereta dia ada mode keselamatan. Dan mode keselamatan ini adalah untuk inilah, seperti saya bilang, limp mode ini adalah untuk keselamatan supaya enjin tidak tambah rusak, supaya pengguna itu tidak paksa itu enjin, tidak paksa itu customer. Jadi caranya bagaimana? Limp mode ini juga dia akan memaksa supaya dia akan di drop, dia akan berhubung dengan TCU supaya dia drop pergi gear rendah ataupun gear 1, supaya customer itu tidak dia lajak lagi itu kereta. Sudah dia tahu ada masalah sensor tidak degil, dia pegasak saja. Jadi caranya isu untuk paksa customer itu pergi hantar di bengkel, sorry kuat angin nih, ialah akan dia drop gear pergi gear 1. Macam sekarang OD blinking tuh gear 1 saja, itu tidak boleh jalan nih kereta, gear 1 saja. Mana ya suruh kereta orang itu jalan lari 20 saja. Jangan lari 100, pecah itu gearbox. Oke, ini drop gear rendah. Yang ketiga, untuk melakkan masalah enjin itu lagi serius. Mungkin kereta itu ada masalah lain, tetapi customer ataupun pengguna kereta tidak peduli. Sebab dia bilang, oke juga nih, aku rasa biarpun keluar cek enjinnya, oke juga nih. Jadi kalau limp mode diaktifkan, dengan sendirinya gearbox akan direndahkan. Maksudnya gear 1 saja. Dan yang kedua, kalau limp mode diaktifkan akibat masalah sensor bagian oksigen sensor contohnya, maka akan berlaku mungkin pembaziran minyak. Kalau bahagian ABS ataupun airbag ada masalah, dia akan drop juga gear itu. Supaya kau buat pergi bengkel, takut nanti berlaku kemalangan, airbag tidak keluar. Ada yang berkaitan dengan airbag, ada yang berkaitan dengan ABS. Jadi untuk keselamatan dia bukan semestinya sensor-sensor saja. Yang ada kaitan ABS dengan airbag pun dia akan orang bilang, dia akan dropkan gitu gear. Ya, dia tidak akan matikan enjin. Kalau dia mati enjin, macam mana dia mau pergi bengkel? Ada juga yang dia akan matikan enjin ketika ciri keselamatan itu melibatkan overheat. Maksudnya dia panas. Dia akan matikan enjin. Pertama dia matikan aircon, kemudian degil lagi itu overheat, dia pakai lagi, dia matikan enjin. Itu untuk limp ataupun orang panggil safe mode, ciri keselamatan. Ataupun bahasa lain limp mode, yaitu mode lumpuh. Mode lumpuh ni ialah dia drop tu gear supaya kau tidak boleh laju lagi. Kau hantar pergi bengkel dulu. Scan dulu apa masalah. Oke, jadi hari ini kita sudah buat 3 tajuk utama, yaitu LM, mananya limp mode ataupun orang panggil mode keselamatan, diaktifkan, dan juga ada MIL, malfunction indicator lamp. Apakah sensor yang terlibat? Ada 9, dan seterusnya limp mode tidak aktif tetapi logo enjin sahaja keluar. Apakah sensor yang terlibat? Ada 5, tapi ada juga yang masuk di sini. Tengok jenis isu yang dia pakai dan jenis kereta. Ada yang sensor di sini rosak pun dia keluar LM, ada yang tidak ada LM. Maknanya limp mode tidak aktif. Bergantung kepada ECU yang diprogram. Kalau kereta konti Allah alam, tapi kalau kereta sekarang yang K3 ini sahaja yang kita bahas adalah maybe engine K3 OD blinking dan MIL timbul. Masalah utama maybe ini. Jadi bila kita kaji, rupanya ECU telah mengaktifkan, yaitu mode lumpuh ataupun mode keselamatan ataupun limp mode, di mana gear tak mau tukar. OD blinking. Kalau kita jahat tadi, kita boleh tukar nih gearboxnya nih. Overhaul kah paling kurang, ya rugilah mau bikin keretanya nih. Takkan sambung saya wayar. Takkan TPS yang mau diganti, takkan oksigen sensor yang mau diganti, takkan coil saja mau diganti, ruginya itu. Ya, jadi kita bahas hari ini sebagai ilmu, sebagai ilmiah, bagaimanakah ECU mengaktifkan mode keselamatan. Jadi mode keselamatan ini adalah untuk memaksa customer itu atau memaksa pengguna kereta ini pergi bengkel scan dahulu apa sensor yang bermasalah. So di sini kita akan masuk dulu perkataan LM, limp mode ataupun keselamatan, disertai dengan logo cek engine keluar, yaitu MIL itu logo cek engine lah. Sama dengan cek engine. Logo cek engine ataupun logo pipe. Pipe lah. Pipe. Logo pipe ataupun engine. Oke. Jadi MIL ini akan keluar serentak dengan LM dengan MIL, seperti mana yang berlaku sekarang. Coba kita tengok. Di sini dia keluar serentak. Di mana LM diaktifkan. Limp mode. Ini namanya ECU tengah aktifkan limp mode. Dan yang ini adalah MIL. Nampak tangan saya? Ini yang namanya cek engine disebut sebagai MIL, malfunction
indicator lamp. Ini kameramen sini tengok, sini. LM, limp mode ataupun mode lumpuh. Tapi bukan lumpuh semuanya lah, lumpuh separuh badan saja ni. Sebab dia masih boleh jalan tu kereta cuma gear 1. MIL, malfunction indicator lamp. Dia adalah beritahu mentol untuk beritahu ada sensor yang tidak bekerja ataupun aktuator tidak bekerja. Okey, jadi seterusnya. Pertama sekali, LM dengan IML ni akan keluar serentak apabila TPS bermasalah. Throttle position sensor. Sebab throttle position sensor ni, dia akan membaca berapakah bukaan katup. Untuk standby berapa besar mau disembur, berapa duration time untuk menyembur itu injektor. So TPS akan menjadi indikator kepada ECU. Dia mau tahu kau tengah race kah, kau tengah idling kah, kau tengah akselerasi kah. Sebab dia kira macam acceleration position sensor kalau yang di kaki punya sensor lah. Yang kedua, LM dengan MIL akan keluar bila CMP bermasalah. CMP itu crankshaft sensor. Yang ini. Ini namanya crankshaft sensor. Nih. Okey. Alright. Soalan kedua. CKP. Iaitu crankshaft sensor. Crankshaft sensor dia duduk sini. Ini nampak wire ni? Dia duduk di bawah sini. Di bawah main pulley tu. Tidak nampak lah ya. Di bawah dekat main pulley. Okey. Yang keempat. LM dengan MIL akan keluar serentak macam tadi jika OCVS. OCV-nya Oil Control Valve Solenoid. Yang itu, yang ini. Jika ini kita cabut wire, kedua-duanya akan rosak. Dia akan rosak. Okey ni. Apa ni kameramen? Dia akan rosak. Ni. 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 Okey. Alright. Oxygen sensor. Okey, sini kuat angin saya punya orang di belakang sudah ni. Gara-gara ilmu ditahan di kereta. Okey. Oxygen sensor pun boleh jadi sebab oxygen sensor ni OCV tahu fungsinya apa untuk membenarkan minyak masuk ke bahagian sprocket solenoid. Dan oxygen sensor adalah berfungsi untuk membaca lean and rich, iaitu sama ada bahan bakar terbakar sepenuhnya ataupun oksigen terbakar sepenuhnya. Jadi data itu akan mempengaruhi sistem LM, leap mode ataupun MIL. Okey? Jadi ini oxygen sensor kalau tercabut pun boleh jadi. Ada kereta yang tidak terjadi. Macam ini tidak, ada yang diprogram terjadi. Di mana LM akan diaktifkan sekali dengan MIL. Dan MAP pun sekiranya manifold absolute pressure, maksudnya dia akan membaca. Ya, dia akan membaca berapa banyak oksigen yang masuk. Itu MAP punya kerja. Sama juga dengan MAF, cuma dia duduk di filter. Yaitu mass flow sensor, sama juga membaca jumlah oksigen yang masuk, berapa banyak masuk. Dan data itu diantar ke ECU. Jadi kalau ini tercabut pun boleh jadi LM dengan MIL akan keluar serentak. Dan seterusnya ECT sensor, engine coolant temperature. Setengah engine ada yang keluar ECT sensor. Ya, ada yang keluar ECT sensor. Maksudnya jika ECT sensor dia membaca suhu engine. Dia membaca suhu engine panas ke sejuk dia baca. Ya, yang kedua bila speed sensor bermasalah. Okey ya. Jadi kita hold dulu buat tanya. Okey, jadi sekarang ini saya ulang balik untuk kereta model yang ini. Ya, ada setengah model dia sensor cabut mana-mana pun boleh, dia akan keluar LM dengan MIL. Jadi saya ulang, untuk kereta model ini TPS dicabut, LM dengan MIL akan aktif. CMP dicabut, LM dengan MIL akan aktif. CKP dicabut. CKP ini crankshaft sensor. Crankshaft sensor cabut, kalau CMP masih ada, enjin tetap hidup. Tetapi dalam keadaan lambat start. OCVS, oil temperature valve tadi, dia tetap hidup. Dan MAP, manifold absolute pressure, jika dicabut, OD ataupun LM dengan MIL akan aktif. So, sekarang kita akan pergi logo sebelah ni. MIL sejak hidup. OD blinking tidak ada. So, push canister PCB. Boleh jadi. Push canister boleh jadi kalau kita cabut. Tapi OD blinking tidak. Yang kedua, idling servo control. Okay, coba kameramen. Okay, yang kedua, idling servo control. IAC. Kalau kita cabut. Ya, yang ini IAC. Kalau kita cabut ni. IAC kameramen tengok sini. Ini kalau kita cabut, dia hanya logo engine saja keluar. Okey, seterusnya injektor. Injektor kalau kita cabut hanya logo engine saja keluar. Dan ketua coil plug kita cabut ataupun coil plug masalah, logo engine saja keluar MIL. Knock sensor kalau kita cabut dia MIL saja keluar. OD blinking tidak keluar. Oxygen sensor kita cabut
OD blinking sahaja yang keluar. Tapi ada setengah kereta oxygen sensor kita cabut, dia keluar LM dengan MIL, logo engine dengan OD blinking sekali. Sebab tu OCVS. Ini OCVS pun kadang ada kereta, kita cabut OCVS, MIL selalu hidup, check engine saya hidup, tapi OD blinking tidak hidup. LM ni maksudnya OD blinking jualah yang case yang tadi itu. Seterusnya MAP kita cabut, MIL juga hidup, OD blinking tidak hidup. Tengok jenis isu. Tapi untuk MyB lama ni, hidup MIL, hidup juga LM, OD blinking. Dan seterusnya ECT sensor. ECT sensor kalau kita cabut, hanya keluar MIL sahaja. Kipas jadi direct. Maknanya ECT sensor engine coolant temperature yang ni. Kameramen tengok sini. MIL ni ini. Nampak tangan saya ni? Ini MIL. Ini kalau anu pun boleh jadi ECT sensor bermasalah pun dia akan keluar MIL, logo engine saja. Tetapi untuk case-case tertentu bergantung kepada jenis kenderaan dan juga jenis isu yang dia pakai, yang diprogram. Jadi untuk case yang ini kita cerita hanya MyB, itu saya padam tadi, ada yang tidak main peranan di sini. Tapi secara generalnya ada yang tidak ada. Maksudnya OD blinking dengan logo engine serentak keluar. Ada yang logo engine tidak keluar. Oke. MAP maknanya manifold absolute pressure. Kalau kita cabut, ini ada yang kita cabut OD blinking tidak jadi. Contohnya MyB lagi best. Kalau kita cabut OD blinking tidak keluar, di blinking pun tidak keluar, dia hanya keluar check engine. Kalau MyB yang ini OD blinking keluar, check engine pun keluar. Oke. Speed sensornya ada dua. Satu speed wheel sensor yang membaca rim, tayar, putaran tayar, yaitu oleh kereta ABS yang ada ABS. Kalau dia bilang speed sensor, output sensor yang berdekat dengan speed sensor ini adalah kilometer, yang duduk dekat gearbox pun boleh jadi MIL keluar. Tapi kadang-kadang kalau ini keluar, OD blinking akan keluar. Oke, jadi sekarang ini ada 9. Kenapa MIL itu boleh keluar? Oke, kena bezakan limp mode ni maknanya OD blinking dan juga ABS blinking. Nak kisah ini ciri keselamatan. Tetapi untuk di sebelah paling kanan OD blinking. OD blinking maksudnya blinking OD tapi check engine tidak ada. MIL tidak jalan. Maknanya OD saja. OD siap blinking. OD siap blinking. Selalunya OD blinking disebabkan oleh 11 sebat. 11 OD blinking. Tidak semestinya OD blinking MIL akan keluar. Tak semestinya MIL keluar, LM akan keluar. LM ni maknanya limp mode keselamatan keluar. Mode keselamatan tak semestinya OD. Kadang-kadang ABS, blinking. Dia untuk memperlambatkan kenderaan itu bawa pergi bengkel. Itu limp mode apa ni? Limp mode lumpuh. Sengaja dikasih drop itu gear supaya kau bawa pergi bengkel. Itu maksudnya mode lumpuh, mode keselamatan. Oke, OD blinking boleh jadi timing chain longgar. Boleh jadi. Pasal bacaan camshaft sensor tidak ngam dengan input sensor. Oke, ini namanya CKP, camshaft sensor. Ini camshaft sensor. Dia ada cam di sini di dalam ni ada BBT sprocket. Nih BBT sprocket di dalam sini. Dalam sini ada BBT sprocket. Jadi kalau bacaan tu lari akibat timing chain longgar akan menyebabkan OD blinking. Tapi logo engine tak keluar. Dia hanya OD siap blinking. Output sensor yang ini, kameramen ke sini. OD blinking, kameramen, saya fokus sini. Kasih press dia. OD blinking yang dekat differential nih. Kameramen tengok fokus sini. Ini namanya output sensor. Output sensor yang ini. Oke, yang seterusnya OD blinking juga disebabkan input sensor nih. Input sensor, nih input sensor. Kameramen, fokus. Sebelah sini kameramen, tidak nampak sana. Ini namanya input sensor. Nih. Nampak? Ini input sensor, nampak nih? Input sensor. Output sensor sebelahnya nih. Ini output sensor. Ini input sensor. Oke, OD akan blinking tapi check engine tidak keluar. Sebab ini under gearbox punya TCU. Ini under TCU, bukan TCU. Kalau MIL ini ECU. Kalau ini semua ada di sini. TCU ada dan juga ECU ada, ABS pun ada, semua di sini ada. Dia limp mode. Mode keselamatan ni apa saja yang boleh mengganggu keselamatan pengguna dia akan aktifkan. Sama ada dia drop itu gear atau dia lock itu tayar. Tengok jenis kereta lah. Kalau kau jumpa X50 dia lock itu tayar, tidak boleh jalan terus. Towing saja boleh. Macam ini dia tidak lock tayar. Dia kasih gear satu saja, aku pelan-pelan saya pergi bengkel. Alright. Okay, masuk persoalan tadi inhibitor switch. Oke, OD blinking.
OD blinking mananya inhibitor switch masalah nih. Select the mode. Kameramen yang dia ganti tadi itu, tapi OD blinking masih lagi terjadi. Nih. Yang warna putih menyala nih baru. Yang ini adalah yang lama. Dia sudah ganti tapi OD still blinking. Oke. So ini sudah boleh jadi. Oke, ini masalah, ini masih sudah. Input sensor sudah, ini pun sudah. Connector ataupun wiring. Kameramen sini. OD blinking juga boleh terjadi akibat daripada OD blinking daripada konektor di sini. Di dalam sini ada konektor dia, junction block ada di sini. Kadang-kadang masalah di sana. Oke, kameramen. Alright, boleh jadi wiring masalah, ada putus ataupun soket masalah. Oke, boleh jadi OD blinking. Contohnya di input sensor, contoh wire ini putus di sini. Contoh lah, sensor oke, tapi wire masalah. Contoh kameramen nih, putus wirenya nih, pun boleh jadi masalah. Oke, OD blinking, bukan masalah sensor tapi masalah wiring. Oke, seterusnya OD juga blinking masalah internal problem gearbox. Internal problem gearbox maksudnya di dalam hardware-nya masalah. Mungkin dari RAM-nya masalah, mungkin juga kelasnya habis, mungkin dia punya one way valve, one way bearing, mungkin planetary gasket masalah, mungkin berlaku masalah kebocoran seal akibat daripada o-ring yang keras, dan juga mungkin masalah reverse piston koyak. Itu antara internal problem. Maknanya di bahagian dalaman gearbox 80. Tengok macam ini 80. Oke, OD blinking juga boleh jadi akibat kegagalan solenoid berfungsi. Dan OD blinking juga boleh terjadi akibat otak bagian gearbox yang disebut transmission control unit nih, TCU, transmission control unit. Kalau ECU mana engine control unit. MIL mana malfunction indicator lamp, dan LM2 mana limp mode. Sini ada disebut OD. Saya lupa tulis. OD mananya overdrive. Overdrive. Inilah overdrive. Oke. Jadi kena paham apa bezanya ketiga-tiganya. Yang seterusnya yang ke-9. Kalau OCV oil control valve masalah, OD tetap akan blinking. Kenapa? Sebab dia tidak tahu sprocket BBT itu berfungsi dengan bagus, dan bacaan tadi dibaca oleh camshaft sensor dan dihantar ke TCU tadi sebagai otak kepada gearbox. Dia mengatakan bahawa bacaan tadi tidak sinkronis. Yang dihantar menggunakan dua wire yaitu CAN bus, CAN high dan CAN low. Oke, OCV valve pun boleh menjadi masalah, OD jadi blinking. Oke, seterusnya sprocket BBT boleh jadi OD juga blinking. Kenapa? Sebab kalau timing chain pun longgar, boleh jadi kadang-kadang timing chain baru, tapi sprocketnya di dalam ini dia ada sprocket. Coba kameramen hold dulu. Oke, ini namanya sprocket ini Maybe K3 ini. Kalau dia masalah sprocket BBT ini namanya sprocket BBT. Di dalam ini dia ada spring nih. Dia ada spring. Ini valve, ini BBT punya shaft, input shaft camshaft intake. Jadi camshaft sini dia ada namanya sprocket BBT. Jadi sprocket BBT ini dia ada spring di dalam. Kalau spring ini masalah, dia akan juga mengganggu kepada sistem OD blinking tadi, yaitu di bagian bila sini masalah, di dalamnya duduk dalam begini, di dalam ini besar, di hujung nih dia akan dibaca oleh nih camshaft sensor. Apa nih? Camshaft sensor dibaca oleh ini. Kameramen tengok sini. Ini camshaft sensor nih. Camshaft sensor ini yang dia baca pakai ini 1, 2, 3. Ini nampak giginya. Dia duduk begini dalam nih. Ini timing chain, ini sprocket. Tapi ini namanya single BBT, bukan DVBT, bukan dual. Dia single BBT. Jadi kalau sprocket BBT ini masalah, pun akan menyebabkan OD jadi blinking. Tapi jarang lah. Ini OD blinking. Dan seterusnya, OD boleh blinking juga akibat minyak tidak cukup, berlaku penyumbatan di bagian BBT filter. Oke, BBT filter nih, dia duduk di mana? Dia duduk di belakang sini, kameramen. Dia duduk di sini. Oke, dia duduk sini. Nampak? Oke, dia duduk sini. Di bawah nih, dia ada linki. Dia macam filter yang menghantar minyak ke BBT solenoid tadi. Oke, BBT solenoid di sini. Nih kameramen. BBT solenoid yang ini. Nampak nih kameramen sebelah sana. Tengok dulu. Ini BBT solenoid nih. Minyak nih, dia kena melalui BBT. Berapa itu dia masuk sini. Daripada sini dia masuk sini. Pergi sprocket dia untuk tahan nih, BBT sprocket. So terganggu sistem tu, OD jadi blinking. Kenapa? Sebab bacaan yang sepatutnya dihantar ke bahagian camshaft sensor tidak sinkronis dengan bahagian turbine sensor ataupun input sensor tadi. Input sensor tadi yang ini. Bila bacaan ini tidak ngam, ini bacaan yang dihantar oleh camshaft sensor. Ini camshaft sensor kan dia bersambung ini shaft di sini, panjang. Bacaan ini tidak sinkronis dengan input sensor
yang dibaca oleh ini PCU, input sensor yang ini input sensor ni. Input sensor dia kena synchronize dengan crankshaft sensor. Dia tidak matching akibat penyumbatan daripada minyak BBT sebab tidak boleh limpas tu minyak, maka OD pun jadi blinking. Bukan semestinya bila OD blinking mesti gearbox, tetapi dia akan mengganggu sistem pertukaran gear. Overdrive itu akan terganggu. Alright? Jadi ini paham ya? Ni. Jadi BBTP jadi 11. So kesimpulan daripada cerita ini adalah LM dengan MIL sahaja keluar dan juga OD blinking saja keluar. Tidak sama dia punya poin. Jadi hari ini apa kaitannya kereta ini dengan perbahasan ini? Lebih kepada masalah isu limp mode. Jadi kita akan uji kereta ini, betulkah bila kita buka logo ini kita mungkin ambil 3 contoh saja untuk kurangkan duration, mungkin terlalu panjang barangkali. Jadi kita akan tes. Kereta ini sebenarnya kasih hold dulu, saya akan settlekan di kereta OD blinking akan hilang. Oke, sekarang OD blinking dengan logo check engine tidak keluar, betul? Tidak keluar ya. Sekarang saya akan suruh saya punya satu orang tuh cabut itu benda tadi itu. Cabut. Oke, cabut. Oke, dia otomatis keluar logo engine dan OD blinking. Oke, pasang. Tunggu dulu. Hilang, betul? Cabut. Oke, jadi masalahnya kereta ini satu sejak hari itu, yaitu masalah bagian TPS-nya. Orang ini tidak kasih sambung. Dah tahu nih orang ini datang dia mau uji saya ke tidak. Dia datang hari itu, ini terbuka saja. Tapi tak semestinya ini terbuka. Sekarang saya pasang, nanti kameramen akan ke sana. Saya pasang, OD blinking dengan ini akan keluar. Tidak akan keluar. Oke, saya pasang. Coba kameramen tengok. Engine jadi stabil, betul? Betul lah? Tiada ya? Oke, kameramen tetap sana, saya cabut lagi balik. Ini yang jujurnya lah. Saya tidak tahu orang ini datang mau menguji saya atau tidak, tapi alang-alang ini ilmu, saya kasih tahu apa itu limp mode. Oke. Keluar? Betul. Oke, saya pasang, hilang. Betul? Orang ini saya pun tidak tahu dia sudah ganti, kenapa dia tidak cucuk ini soket. Masalah TPS sahaja. Oke, hilang. Hilang. Oke, sekarang kameramen ke sini. Saya sudah nyatakan tadi di sini, LM mananya limp mode ini akan terjadi bila salah satu soket ini dicabut. Tadi TPS saja kan, throttle position sensor. Yang ini TPS kita cabut. Nih, sekarang saya sudah sambung. Oke, sekarang saya akan uji pula, mungkin bukan semuanya sebab ada yang sensor itu sempit. Kita akan uji CMP, crankshaft sensor, yang ini. Oke, kameramen sini, saya cabut. Oke, saya cabut. Coba kita try cabut. Mudah-mudahan tidak panah. Oke, saya cabut. Nih, sudah cabut. Tengok, adakah logo engine keluar dengan OD blinking sekali? Keluar? Oke, cabut. Sambung. Tengok. Berapa lama dia hilang? Kita tengok. Oke, hilang. Cabut. Coba kameramen tengok dia cabut satu kali lagi. Oke, cabut. Nih. Oke, pergi tengok sana. Oke, pasang sudah. Oke, hilang. Pasang dulu, pasang balik. Nanti kita cek lagi satu-satu. Oke, ujian pertama lulus. Makanya limp mode tidak terjadi. Oke. Kita mana ada ganti gearbox nih? CMP sudah. Oke, kameramen ke sini. Sekarang kita uji CKP tidak boleh. Sebab CKP itu duduk di bawah. Crankshaft sensor. Panas, bos. Kalau kita uji ini, kereta still hidup sebab dia dapat firing order dari CMP. Kalau dua-dua kau cabut, mati itu engine. Sehingga dia tahu crankshaft sensor membaca firing order. Top depth center. Jadi sekarang ini CKP, crankshaft sensor. Kalau dicabut pun dia akan keluar. Ikut apa yang diprogram dalam otak ECU dia. Kalau ECU-nya itu sensitif kepada LM, dan direlate dengan sensor tadi, dia akan keluar LM sekali, yaitu OD blinking, dan juga logo pipe, yaitu MIL, logo check engine. Oke, seterusnya kita akan uji yang mana yang di atas saja. Oke, kita uji ujian nomor 4. OCVS, Oil Control Valve Solenoid. Oil Control Valve Solenoid, yang ini. Ini. Nampak kameramen? Oke, kita akan cabut. Oke, satu orang cabut. Kita tahu dia sempit lah. Jadi gara-gara ilmu, kita cabut. Sekarang oke, coba kameramen tengok sana. Sekarang oke ya, belum cabut, oke ya, normal lah.
Oke, kita akan suruh kita punya kameramen cabut. Ya. Tapi sempit sedikit lah. Oke, tunggu dia cabut, sempit. Gara-gara ilmu ini kita share. Kita share ilmu walaupun kita terpaksa berhadapan dengan risiko enjin tengah hidup. Boleh. Oke, tengok. Enjin ada keluar? Tengok. Ada. Tengok. OD blinking. Tuh, keluar OD blinking. Apa? OCV kita sudah buka. Kameramen ke sini. Nanti orang bilang kita edit di gambar. Nih, kameramen fokus tangan saya. Nih. Nih, tengok nih. Ini second ini terkeluar nih. Nah. Ini nampak bersambung. Sengaja sebab kita tengah panas nih. Panas enjin di tengah hidup nih. Nah, kita buka. Nih, nampak aku tolak saya pakai nih. Nah. Tuh, nampak nih soket ini tercabut. Nih. Kameramen nampak? Oke, tengok dalam. OD blinking kan tidak? Sengaja saya punya orang terpaksa situ sebab susah dia nanti mau cabut. Oke, jadi sekarang kita kasih mati enjin dulu. Nanti kena tangannya itu enjin. Oke, hold dulu. Oke, sekarang hilang. Hilang, betul? OD blinking hilang, betul? Kau tengok sini. Tuh. Sambung nih soket nih. Nih, sudah bersambung. Apa? Oke. Sekarang OCS sudah. Alright. Jadi terjadilah OD blinking dan MIL ini akan keluar serentak bila sensor ini dicabut. Oke, seterusnya yang kelima. Untuk model ini lain kereta lain, ikut dia punya otak. Kalau otaknya short, sensitif, macam kita juga orang lah. Ada orang yang boleh bergurau, dibawa bergurau. Ada orang yang sensitif. Kita cakap sedikit pun merajut sudah dia. Begitu juga apa yang diprogram di otaknya. Sekarang kita akan pergi meaningful absolute pressure. Mana? Yang ini. Nampak ini? MAP. Nih. Saya cabut nih soket. Coba tengok. Saya cabut. Ya. Tengok saya cabut Alah, pandai mati pula. Start balik. Dia boleh hidup. Oke, kita tengok. Kadang-kadang dia boleh hidup, tengok jenis kereta. Dia hidup, tapi tidak boleh kores lah kalau itu masalah. Nampak? OD blinking ke tidak? OD blinking. Ya, OD blinking. Nampak? Dia tidak mati, tapi kalau kawan ekon ini mati. Ini menunjukkan bahwa OD blinking dengan logo check engine, hidup serentak, hanya untuk kereta Myvi, untuk yang lama punya 5 sensor ini akan keluar serentak. Logo check engine, OD dengan logo blinking akan keluar. Untuk yang MILC ini pasti akan keluar lah. Itu tak payah diuji. Dan yang ini pula, LM tidak akan hidup. Maknanya LED mode tidak akan hidup. Cuma pertukaran gear itu tidak cantik. Timing chain, tetap dia akan keluar OD blinking saja. Check engine tidak keluar. Yang ini check engine saya keluar. Yang ini OD blinking dengan check engine keluar serentak. So nampak tak 5 sensor ni. So kita bahas ini saja. Yaitu jika kita cabut TPS, kita cabut CMP, kita cabut CKP. Tapi jangan cabut dua-dua. Kalau cabut dua-dua tidak boleh hidup ni kereta. Dan OCVS. Ada orang cakap kalau CMP, CKP cabut bang, tidak hidup itu kereta. Hidup. Dia dapat daripada firing order CMP. Dia hidup. Ya, sehingga kita mau buktikan susah pasal dia punya soket di bawah. Alright, OCVS. Sudah saya jelaskan dan MAP, meaningful absolute pressure. So kita akan sambung, adakah dia hilang? Coba kameramen tengok sana, saya sambung. Tengok kamera, saya sambung dulu ni. Sambung. Kalau tidak boleh terpaksa kita reset dia. Oke, kita masuk, kita start dulu. Oke. Adakah dia hilang? Hilang, betul? Oke, saya cabut lagi satu kali. Coba, satu kali cabut. Oke, dia akan mati. Tapi ada yang kereta tidak mati kalau kita rest. Oke. Alright, kita start balik. OD blinking. Betul? Check engine keluar. Adakah dia masalah gearbox? OD blinking ni overdrive. Ada kaitan dengan gearbox. Jadi kalau kita kasih tahu ini ownernya bilang, sambung balik. Sambung, tengok kameramen. Dia sambung. Sambung. Oke. Alright. Tengok, tunggu dia hilang ke tidak? Hilang. Alright. Jadi inilah 5 sensor yang mana OD blinking dengan check engine keluar serentak. Ya, ini ilmu mahal lah. Tidak ada yang kongsi lagi setakat ini. Saya pernah cari tapi tidak ada yang kongsi. Jadi alhamdulillah saya ada masa kongsi hari ini. Jadi jangan lupa kamu share, kamu komen yang positif. Yang komen negatif memang saya blok lah. Dia tidak akan nampak lagi video saya. Pertama, jika logo check engine dengan OD blinking keluar, cek 5 sensor untuk model kereta ini. Jangan kau samakan kereta lain. Ikut apa yang diprogram dalam ECU-nya nih. ECU, limp mode ni tidak semua sensor ni ikut kereta. Yang kita bahas sekarang engine K3 generasi pertama.
Ya, alright. Dan seterusnya email ini siapa yang tak payah bahas. Cuma ini kita bahas sebab ada kaitan dengan kaitan orang ini datang. Cuma orang ini saya jadi tanda tanya. Untuk kes kereta ini hanya terlepas sahaja TPS-nya. TPS saja terlepas yang ini tadi nih. Ini saya terlepas tadi. Oke, kita tengok apakah yang terjadi jika leap mode keselamatan diaktifkan. Apa yang terjadi? Gearbox tidak boleh tukar gear. Kita akan uji kereta ini dan kita tengok data stream dan kita akan jalan kereta ini, kita akan tes. Dan betulkah bila leap mode ini aktif, maknanya kereta tidak boleh tukar gear. Kita akan masuk di scanner, kita try buka balik ini dia punya TPS. Kameramen saya buka. Saya buka kameramen sini. Saya buka dan kita akan try. Betul gak dia tidak boleh tukar gear? Gear 1 saya terus. Oke, scan dulu. Ini saya tadi dia terlepas ini orang, dia tidak kasih masuk balik. Begitu saja. Oke, kita akan tes betulkah kalau leap mode diaktifkan, kereta ini tidak mau tukar gear. Oke. So mungkin nut ini mungkin kita tidak laju lah pasal nut ini fit-fit juga. Alright. Kameramen masuk, kita tengok betulkah tidak boleh tukar gear. Oke, kameramen tengok sini. Dan sekarang OD blinking dan juga cek engine keluar. So kameramen tengok sini. Pegang nih. Oke. Tengok perkataan gear indicator. So kita akan on ini. Oke. Kita akan on icon sebab panas. Kita bawa kameramen kita ini bukan main tapi perempuan, kamera girls. Oke, kameramen. Kita akan tes di kereta betulkah gear 1 ini tidak keluar. Kita reverse dulu. Tengok position reverse. R. OD blinking. Oke, kita akan fokus betulkah teori mengatakan bila limp mode ataupun mode keselamatan diaktifkan, maknanya kereta ini tidak mau tukar gear. Bukan masalah gearbox, tapi boleh lah kalau kita cakap gearbox pun boleh juga, percaya juga orang nih. Pasal kenapa memang apa yang kita cakap itu ada kaitan dengan sistem gearbox. Sebab OD blinking ada kaitan dengan gearbox secara langsung. Tetapi ketika leap mode, ECU yang menyuruh untuk gearbox itu jangan tukar gear lain. Gear 1 sih kau supaya itu owner pergi bengkel. Oke, sekarang gear 1, betul? Tengok. Oke. Gear indicator. Kita keluar boleh tidak refresh kali ini. Coba kita tengok, kita keluar balik. Oke, kita masuk balik, oke. Betulnya tadi dia gear 1 sih itu. Saya tengok dulu. Kita scan dulu keluar, kita keluar balik. Aktifkan balik, kasih hold dulu, kita kasih aktif balik. Dia lama kita. Alright, jadi sekarang ini gear position gear 1. Betul, engine dalam keadaan hidup. Tengok RPM. OD tengah blinking, dah tahu kameramen nampak tak? OD blinking dan cek engine keluar. Oke, leap mode. OD blinking dan cek engine dan RPM tidak stabil. Oke, kita akan jalan. Sekarang gear 1. Sebetulnya kalau kita lari 2000 dia akan tukar gear. Nih. Tidak bertukar gear ya. Kita try lagi ke sini. Kita try. Ya. Gear 1 saja, tidak mau turun. Tengok gear ini. Tidak mau turun dia, tuh. Tidak mau tukar gear. Mungkin kameramen boleh sekali-sekala tengok. Ya. Gear 1 saja dia. Orang cakap memang lah, kalau slow gear 1, oke, kita akan kereta itu laju. Kita akan kereta keluar di jalan raya besar dan kita akan tengok betulkah kereta ini memang masalah gearbox apa. Kita akan tengok. Memanglah kalau slow memang wajib dia gear 1. Kadang-kadang ada kereta OD blinking, gear 3 jadi stuck. Bergantung kepada apa masalah itu kereta. Walaupun OD-nya blinking, tak semestinya dia stuck gear 1. Macam case yang ini, ECU yang arahkan gear 1 saja untuk aktifkan limp mode. Bukan limp kiat-siang, limp mode. Alright, kita terus ke jalan raya besar. Sebab mungkin ada orang cakap memang lah bang, abang slow gear 1 lah dia. Oke, kita laju sekarang. Kita keluar nih, tengok. Ya, kita keluar. Ya. Alright, kita keluar. Oke, kita akan jalan lurus. Coba kameramen. Tuh. RPM bederom tuh. Tuh, terus dia pergi mana? Gear 1, tiada gear 2-nya, 3 aja. Tuh. Dia tidak gear. Oke, kita stop
Dia stuck, pertukaran gear jadi tidak stabil. Oke, sekarang kita tengok. Kita stop gear 1, betul. Oke, kita laju. Kita tengok, perhatikan 1 dengan 2 patutnya ada. Kita nih. Nah, tengok RPM saya tinggi. Tuh. Terus gear 3, betul. Tengok gear 3 kan tidak? Gear 3. Tiada gear 2-nya. Gear 4-nya pun tidak naik nih. So, kita akan tengok betul ke gear 4 tidak naik. Makanya dia stuck di gear 1, tiada gear 2. Jadi rasionya jadi tidak normal. Oke, sekarang kita akan coba. Oke, seolah-olah gearbox masalah. Jadi kalau kita mau kaya cepat boleh kita cakap gearbox kan. Oke, gear 1 sekarang. RPM, tengok. Alright. Oke ya. Kita jalan. Gear 1. Tengok, gear 3. Tuh. Mana ada gear 2? Kita tengok. Ada gear 4 kah? Biasa 2 dengan 4 dia akan lock. Nanti ada. Saya laju sini, tengok RPM. Lari 3 km, gear 3 terus. Tuh. Tiada gear 4 Dia tidak mau tukar gear. 1 dengan 3 saya dia tukar. Maknanya gear ratio jadi malfunction jadinya. Akibat daripada TPS saja yang kita cabut tadi. Oke, kita sekarang stop di gear 1. Oke, sekarang ini kita akan stop di gear 1 dan keadaan kita tengok. Saya buka bonnet saya pasang. Oke, kita akan pasang. Kita sudah emergency signal juga. Kita buka dan kita akan ganti, kita akan pasang TPS. Jom kameramen ikut saya sini. Oke, kita buka bonnet di tengah jalan sekarang. Oke, ini tadi kita buka, kita masukkan balik. Alright. Oke. Kita tengok. Oke. Ini tengok kameramen. Tengok. Kereta jadi stabil balik Itu logo check engine dan juga OD blinking tidak ada sudah. So kita tengok gear ada tak gear 2. Kameramen mungkin boleh pegang ya. Alright, kita akan gear indicator tadi dia fail. Sekarang gear 1. Alright. Sekarang kita akan jalan. Alright, tengok gear 1. Yang tadi kan di atas tu jadi fail kan, yang di bawah tengok gear position. 2, nampak? Dia akan jadi 3, betul. Tuh, dia akan jadi 4. Betul. Jadi 4 kah tidak, kameramen? 4, oke. So sekarang ini kereta jadi normal balik akibat daripada TPS sahaja yang dia tidak pasang. Jadi inilah pentingnya kita mau tahu kenapa kereta ini OD blinking. Sekarang OD tiada blinking. Jadi keadaan diaktifkan to leave mode mungkin boleh mempengaruhi gear ratio itu sendiri. Jadi sekarang kesimpulannya satu saja. Sebelum kita menyalakan gearbox, pastikan semua sensor-sensor ataupun sistem yang boleh mengaktifkan leave mode ataupun keselamatan itu akan selesai dengan ikut SOP yang betul. Jadi sekarang ini kalau kita tengok gear 4, oke, sekarang kita berhenti, bukan berhentilah, kita slow sini. Dia akan terus gear 1, betul? Alright, kita akan pusing lagi ke sana. Alright, kita akan try lagi buka 1 kali. Sebab ilmu ini sangat mahal, jadi saya akan aktifkan balik. Ya, saya akan stop di sini dan kita try cabut lagi 1 kali. Kita akan cabut lagi 1 kali. Betulkah dia bermasalah? Kita cabut. Demi konten tidak apa, masa panjang tapi bermanfaat. Sekarang saya cabut balik TPS punya. Oke, TPS saya cabut Yang masalah orang ini TPS saya tidak pasang, tidak tahu dia mau uji saya atau tidak. Alright. OD jadi blinking, nama? OD jadi blinking. Check engine keluar. So limit dan kadang gear indicator pun dia jadi off. Dan gear position di sini jadi akan jadi 1. Kita try. Betul kan jadi 1. Oke, kita jalan. Tiada gear 2 ini. Terus dia gear 3 terus. Gear 1. Gear 3 terus. Betul. Tiada. Gear 4 pun tidak ada. Saya laju lagi Alright, saya laju. Kameramen boleh tengok sekali skala nih. Saya laju sini. RPM jadi tinggi tapi kilometer masih 80.
Ah, nanti ada gear 4-nya. Gear 1 dengan gear 3 saja. Jadi paham ya? Jelas ya? Jadi itu sedikit gambaran bagaimana perkataan limp mode itu mode keselamatan diaktifkan oleh ECU untuk kita bawa ini kereta, bukan terus pergi overhaul gearbox. Tidak. Oke, sekarang kita stop balik. Kita akan pulang ke bengkel dan kita masukkan dulu TPS yang kita lepas tadi itu. Sebab orang ini dia tidak pasang TPS, dia tahu kenapa dia kasih lepas. Saya pun niatnya ini datang untuk uji saya kah tidak tahu, tapi dia Cina lah. Jadi kita bahas nih ilmu. Jadi hikmahnya mungkin dia tidak sengaja berkali kali lawalam di bengkel mana dia buat. So sekarang kita pasang balik TPS ya. Oke, alright. Alright, sekarang ini kita tengok OD blinking tiada dan kereta akan gearbox jadi ini, dan di atas jadi akan first gear, jadi dua-dua indicator dan gear position. Gear position itu adalah ECU yang baca, indicator itu adalah hubungan kanbas yang bagi tahu maklumat itu sama atau tidak dengan saya punya maklumat. So dia serentak sudah sama. So kita akan jalan. Oke, kita tengok. Gear 2 betul? Betul gear? Gear 3 betul? Oke, seterusnya gear 4. Tadi gear 4 tiada. Ada gear 4 sudah. Gara-gara leap mode diaktifkan menyebabkan kereta OD jadi blinking. Bukan masalah gearbox, tetapi masalah sensor-sensor lain yang berkaitan dengan leap mode ataupun aktifkan keselamatan. Supaya kalau logo enjin keluar jangan kamu degil. Ya, terus bawa pergi bengkel. Tapi carilah bengkel yang ngam kan. Nanti sila hari bulan nanti keluar OD blinking terus kita salahkan gearbox. Buat satu-satu dahulu ya. So kita sudah beritahu 5 sensor tadi berkaitan dengan mode keselamatan tadi, yaitu TPS, ya, MAP, CKP, CMP dan juga OCV WAF solenoid. Alright, itu 5 sensor yang berkaitan dengan leap mode. Ya, maknanya keluar OD blinking dan keluar dia check engine. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi sekadar itu saya perkongsian. Jadi sekiranya video-video ini bermanfaat, insyaallah jangan lupa subscribe, like ataupun share. Ya, jangan lupa orang bilang komen yang positif. Jika Anda juga mungkin pengguna Myvi boleh komen. Tapi ini penggambaran untuk kereta K3 dan juga K3 generasi pertama. Ikut kereta, ikut ECU. Ada ECU dia tidak akan aktifkan lift mode. Dia hanya keluarkan check engine sahaja ataupun dia keluarkan OD sahaja blinking. Bergantung kepada jenis ECU. Untuk kereta Myvi lagi best, Myvi first generation, K3 juga, kereta Myvi lagi mungkin K3 juga, cuma ECU yang tidak sama, wiringnya ada sedikit tambahan. So dia tidak sama. Ada ECU yang leap mode tidak diaktifkan bila sensor 5 tadi kita cabut. Ada, bergantung kepada ECU punya program. Oke. Jadi itu saja untuk perkongsian hari ini insyaallah. Saya harap berapa menit sudah kameramen? Ada 1 jam kah? 48 menit. Jadi ilmu saya 48 menit ini mudah-mudahan memberi sedikit manfaat insyaallah. Oke, itu saja. Assalamualaikum. Bye bye. Thank you.